Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juru Bicara bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen, pada hari Jumat lalu, Menteri Keuangan ini menyampaikan mengenai hasil APBN kita, begitu Pak. Kemudian juga memang tanggal 16 nanti akan ada agenda Presiden, yakni menyampaikan RAPBN pada tanggal 16 Agustus. Nah, di tengah memang perekonomian dunia yang melambat, namun juga perkembangan ekonomi di Indonesia ini menunjukkan tanda-tanda yang positif, begitu Pak. Namun sebetulnya bagaimana posisi ekonomi di Indonesia pada saat ini di tengah inflasi global, resesi, dan juga geopolitik, Pak Dirjen? Ya, jadi kita tahu bahwa ekonomi atau perekonomian di dunia tidak sedang baik-baik saja ya. Ada ancaman El Nino, kemudian juga masih ada perang Rusia Ukraina, ya kemudian juga kebijakan ekonomi satu negara yang bisa mempengaruhi negara lain, misalnya soal penetapan suku bunga oleh The Fed, kemudian inflasi global. Jadi situasi ekonomi dunia, perekonomian dunia ya memang tidak sedang baik-baik saja ya, tetapi kita patut syukuri bahwa pertumbuhan ekonomi kita di kuartal ketiga ini sangat baik ya, di triwulan ketiga ini sangat baik ya, ini 5,17%. Ya, ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Saya kira ini ya menunjukkan tanda-tanda ekonomi kita yang sudah mulai pulih begitu ya. Tetapi itu tidak boleh membuat kita menepuk dada ya, tetapi kita tetap harus mengantisipasi ya, karena di era globalisasi ini kondisi ekonomi di satu negara bisa mempengaruhi ekonomi negara lain ya. Karena itu kita juga harus pasang kuda-kuda, RAPBN kita juga harus bagus yang nanti disampaikan oleh Presiden pada 16 Agustus nanti ya, sehingga kita bisa mengantisipasi ya, berbagai kemungkinan yang terjadi begitu. Nah, kita angka-angkanya memang bagus ya, kita sangat baik, misalnya dari sisi pendapatan negara 1.614,8 triliun. Ya, ini saya kira sangat bagus, ini di triwulan ketiga ini ya sudah sangat bagus, sudah 65% itu. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencapai target pendapatan, bahkan syukur-syukur bisa surplus begitu ya. Ini akan baik untuk modal kita yang melaksanakan pembangunan. Nah, sementara posisi APBN kita ini secara keseluruhan masih dalam posisi surplus. Ya, besarnya surplus itu 153,5 triliun. Atau kalau diukur dengan PDB, produk domestik bruto, itu sekitar 0,72% dari total produk domestik bruto nasional kita. Nah, dari sisi keseimbangan primer, kita juga surplus sebesar 394,5 triliun rupiah. Nah, kinerja APBN yang positif ini dan perekonomian yang tetap tumbuh diharapkan bisa menopang Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global. Ya, jadi kita memerlukan APBN yang sehat, begitu RAPBN yang sehat, sehingga ya kita bisa mengantisipasi berbagai tantangan ekonomi yang mungkin akan kita hadapi, sangat mungkin kita hadapi di tahun depan. Baik, Ya, meskipun tetapi memang kita juga optimistis ya, pertumbuhan ekonomi bisa kita jaga di tahun depan karena ada pemilu. Ya, pemilu ini biasanya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dia menyumbang 0, sekian persen ya, 0,1, 0,2 persen pertumbuhan ekonomi kalau ada pemilu ya. Dari mana ya? Dari belanja logistik misalnya. Ini akan mendorong perputaran ekonomi kita, pertumbuhannya ini ya bisa stabil, syukur-syukur bisa meningkat di tahun depan begitu. ya memang meskipun posisi APBN secara keseluruhan ini dapat dikatakan masih dalam surplus, namun kita tidak boleh terlena begitu saja begitu ya Pak Dirjen. Namun kita tetap harus mengantisipasi akan kemungkinan yang terjadi. Terakhir Pak Dirjen, pesan apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat meskipun di tengah ketidakpastian global saat ini dan menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, bagaimana kita harus menyikapi hal tersebut Pak Dirjen? Ya, mari kita rayakan ya peringatan
hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia ini dengan bahagia, dengan gembira, dengan sukacita, seraya bersyukur ya kepada Tuhan ya bahwa negara kita masih dalam kondisi yang baik, baik secara ekonomi maupun secara politik. Mari kita pertahankan kondisi yang baik ini, mari kita tingkatkan kondisi yang baik ini, dan mari kita lanjutkan program-program yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi, ya, dan kita berharap estafet kepemimpinan nanti juga akan melanjutkan program-program yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi, juga presiden-presiden sebelumnya. Saya kira itu, Bilkis. Baik, mari kita sambut dengan riang gembira dan rasa sukacita mengenai Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78 pada tanggal 17 Agustus 2023 nanti. Dan tentunya kita diharapkan bisa dapat melanjutkan apa yang telah diperjuangkan baik oleh pemerintah dan juga kolaborasi dengan masyarakat. Terima kasih banyak Pak Dirjen telah bergabung bersama kami pada hari ini. Sehat selalu Pak. Terima kasih banyak. Selamat malam. Selamat malam. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia Bapak Usman Kansong mengenai memaknai Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia. Juru bicara akan kembali pada hari Senin berikutnya. Saya Bilkis Sabila pamit dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.